fakir dan miskin itu kan beda ya. Kalau fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Kata orang Sunda, benar-benar balangsak. Kita dan umumnya mengartikan fakir miskin itu adalah miskin perut. Orang tidak punya uang, tidak punya makan, tidak bisa minum, kurang makan, kurang minum. Menyangka jelek, menilai jelek orang lain, itu fakir emosional. Kalau lihat orang itu jelek, siapa aja, itu fakir balangsak rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا لَا يَصْدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِلَهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي أَعْطِنِي مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ السلام عليك يا مالك الزمان ويا إمام المكان ويا قائم بأمر الرحمن ويا وارث الكتاب ويا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من من السماء والأرض عائدته يا من أهل الواطي كل معينة ya man yanzilu ghaithu bida'watihi wa yadiru dhar'u ibarakati. Assalamualaikum Sultan Aulia fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'un Qaddas Allah surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah ya nuqaba ya nujaba ya raqaba ya budala ya awtal ardi ya awdatun arwatun ya imaman ya qudbi ya fardu ya umana wa ghithuni bi gawthatin wa anzuruni bi nadratin wa rahamuni bi rahmatin wa hasilu muradi wa maqasidi wa qumala qadhi hawaijina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala nabiyil khairin wa salam. Karamati bangsa bangsa Qaddas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya menyampaikan kalam suci Hadratus Syekh Pangarsa Abah Aos tanggal 24 September 2019, hari Selasa, pukul 7:30 pagi di Madrasah Sangsir Narasa. Pangarsa Abah menyampaikan, fakir miskin teh lain miskin beteng. Fakir miskin teh lain fakir beteng. Abah mengatakan fakir miskin itu bukan miskin perut. Nah, ini secara umum sering kita mengartikan fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu itu diartikan orang yang tidak punya materi, tidak punya uang, tidak punya makanan. Nah, sekarang yang sedang dikondisikan katanya oleh pemerintah akan menerima bansos ya, bantuan terdampak COVID-19. Jadi yang layak mendapatkan bantuan ini kriterianya rumahnya ya benar-benar di bawah rata-rata lah. Nah, secara umum hampir semua orang mengartikan fakir miskin itu adalah miskin perut, tidak bisa makan, tidak bisa minum, kurang makan, kurang minum. Nah, ternyata Syekh Mursyid mengartikan lebih luas. Di kesempatan lain yang senada dengan kalam suci tadi,
Pengarsa Abah Awas menyampaikan, saat ini sudah tidak ada perang melawan kafir. Tapi saat ini adalah perang melawan fakir. Nah, ini senada dengan kalam suci tadi. Kalau yang pertama, fakir miskin teh lain miskin beteng. Fakir miskin itu bukan miskin perut. Nah, di sabda yang lain, saat ini sudah tidak ada perang melawan kafir. Yang ada dan harus dilakukan adalah perang melawan fakir. Fakir ini kalau di asnaf mustahik zakat itu nomor 1. Fakir dan miskin itu kan beda ya. Kalau fakir itu lebih miskin dari orang miskin. Benar-benar, kata orang Sunda, benar-benar balangsak. Benar-benar sengsara. Kalau istilah orang Sunda, lieuk eueuh ragap teu aya. Lieuk eueuh, lieuk itu ngelirik ke kanan ke kiri, gak punya apa-apa. Ragap teu aya. Megang apa juga gak ada apa-apa. Bahkan kalau dulu istilah pengarsa Abah itu kulit perut dengan tonggong. Kulit perut dengan punggung itu sampai rapat ketemu. Sampai nempel. Itu saking kurusnya. Nah, kembali. Ternyata Syekh Mursyid menafsirkan dengan pemikiran yang begitu dalam. Kalau Abah bilang sufi itu samaul akli, akal langit yang tidak terjangkau oleh siapapun. Kita dan umumnya mengartikan fakir miskin itu adalah miskin perut. Orang tidak punya uang, tidak punya makan, tidak bisa minum, kurang makan, kurang minum. Tetapi di sini oleh pengarsa Abah dikembangkan yang harus diperangi itu yang pertama adalah fakir spiritual. Belangsak roh. Ini fakir spiritual lebih parah sebetulnya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Lebih berbahaya. Lebih mengkhawatirkan, lebih kasihan. Nah, apa yang dimaksud fakir miskin atau miskin spiritual, fakir spiritual? Fakir spiritual ini adalah siapa saja ruh-ruh yang belum mendapatkan talqin zikir, yang belum punya syekh mursyid, maka ruh ini dia fakir, sangsara, teu boga nanaon. Walaupun gedungnya bertingkat, setiap hari makan enak, tidur nyenyak, suami ganteng, istri cantik, ya, bisnisnya lancar, emas golondongan, wah di mana-mana. Tapi mohon maaf, dia belum mendapatkan talqin zikir, ruhnya belum masuk cahaya ilahiyah, belum dibimbing oleh Syekh Mursyid, maka sabda Syekh Mursyid tadi, ruh-ruh yang seperti ini di dunia, dia termasuk kepada fakir spiritual. Ruhnya miskin. Ruhnya miskin. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Karena saya pernah mendengar dari pengarsa Abah juga, Sayyidina Luqman berwasiat kepada putranya, annan nasa salasatu aslafin. Ya bunayya, annan nasa salasatu aslafin. Wahai anakku, manusia ini terdiri dari 3/3 bagian. Sulusun lillah, wa sulusun linafsihi, wa sulusun lidudi. 1/3 dari diri manusia ini harus kembali kepada Allah. Wa sulusun linafsihi, 1/3 dari diri manusia ini akan kembali menjadi bagiannya masing-masing. Menjadi bagian dirinya. Wa sulusun lidudi. 1/3 dari diri manusia ini akan menjadi apa? Santapan belatung.
Fa'amma huwa lillah, 1/3 dari diri manusia yang akan kembali kepada Allah itu apa? Faruhuhu, ruhnya. Fa'amma huwa li nafsihi, 1/3 yang akan kembali bagi dirinya. Fa'amaluhu, amalnya, perbuatannya. Fa'amma huwa li dudi, 1/3 yang akan menjadi santapan belatung, cacing tanah adalah fajismuhu, jasadnya. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, kaitannya tadi bahwa ruh-ruh yang fakir spiritual, ruhnya yang fakir ini yang belum mendapatkan talqin zikir, maka mohon maaf, ruh ini tidak bisa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bukan mati. Lain maut, balik ke Allah, bukan mati. Kalau mati itu dikembalikan bekas wadah ruh, jasadnya. Ruhnya keluar. Dia dimandikan oleh saudara, oleh tetangga, oleh keluarganya. Dikafani, disolatkan, dikuburkan. Wadahnya bukan kembali kepada Allah. Jasadnya dikembalikan kepada tempat asal. Dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Nah, ruhnya kemana? Ruhnya kemana itu? Nah, kalau tidak ditalkin, tidak diwusulkan, disambungkan oleh Syekh Mursyid, maka ruh ini gentayangan di alam barzah. Dari dunia sudah keluar, kepada Allah belum sampai, mudabdabun. Maka suka disebut, sok ayat jurig nyiliwuri, setan gentayangan. Itu ruh-ruh yang belum ditalkin. Ya, ruh-ruh yang belum ditalkin, jangankan sudah meninggal, sedang hidupnya aja, pikirannya gentayangan. Kekelayangan, sedang sholat saja, ruhnya tidak sholat, hatinya tidak sholat. Itu ciri gentayangan. Tapi ruh-ruh yang sudah ditalkin dari sekarang sudah kembali kepada Allah. Nih, dikir kopi. Ya, sekali lagi, fakir yang harus diperangi oleh setiap orang, jangan sampai fakir spiritual. Ruh ini jangan sampai balangsak. Bagaimana ruh yang belangsak? Yang belum ditalkin. Cahaya ilahiyah belum masuk ke dalam ruhnya. Nah, ini lebih parah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dunia ini hanya sementara. Berapa tahun sih? 100 tahun juga udah jarang orang zaman sekarang. Ya. Sedangkan ketika ruh keluar dari jasad, abadi selamanya. Kita nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi kalau belum ditalkin zikir, mau bawa apa, punya apa, nggak ada, zero. Makanya fakir disebutnya. Ini harus diperangi. Bagaimana memeranginya? Cepat-cepat minta talqin zikir. Yang belum, yang sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursyid. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, fakir miskin itu diartikan oleh para sahabat dan harus diperangi adalah miskin atau fakir emosional. Tadi fakir spiritual, yang kedua fakir emosional. Belangsak rasa, belangsak akhlak. Itu wajib diperangan. Jangan sampai kita balangsak rasa. Bagaimana orang yang miskin emosional? Kan tadi ya, miskin itu orang yang nggak punya. Emosional itu akhlak, rasa. Jadi fakir emosional orang yang rasanya tidak ada. Orang yang akhlak baiknya tidak ada, tidak punya. Nah, itu disebut belangsak. Orang-orang yang kaya emosional itu rasanya kaya. Sabar punya. Syukur punya. Ikhlas punya. Semangat beribadah punya. Berbaik sangka punya. Ridho punya. Memaafkan kesalahan orang lain punya. Apalagi sifat-sifat yang baiknya segala ada. Itu disebut kaya, itu yang seperti itu. Nah, sebaliknya orang-orang yang tidak ada rasa-rasa yang mulia ini itu disebut fakir emosional. Sabar punya nggak? Nggak punya. Yang ada apa? Tidak sabar.
Jadi lawannya kaya emosional ya fakir. Orang yang kaya emosional itu segala ada akhlak baiknya. Merasakan kepedihan orang lain. Kaya itu rasanya. Ya. Tawadu. Tawadu itu ya merasa diri hina. Merasa diri ini banyak dosa. Jadi tidak tidak menghina orang lain, tidak sombong kepada orang punya. Kaya itu emosionalnya. Ya. Jadi menghargai kepada orang lain. Itu kaya. Nah sebaliknya, kalau yang ada sombong, tawadunya tidak ada, nah berarti kita ini miskin emosionalnya. Gitu. Ini harus diperangi. Ya. Ketika sifat-sifat buruk ini masih bercokol dalam diri kita, maka tidak ada sifat-sifat yang baik. Kita ini miskin. Itu wajib diperangi. Jadi Abah menyatakan saat ini tidak ada lagi perang melawan kafir. Yang ada perang melawan fakir. Nah fakir ini harus diperangi. Merasakan kepedihan orang. Merasakan kegelisahan orang. Merasakan. Itu. Jadi akhlak-akhlak yang baiknya ada. Nah, bagaimana caranya? Dengan zikir. Zikir yang ditalkinkan dengan bimbingan Syekh Mursyid diamalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nanti terbuka. Sombongnya semakin berkurang. Pelitnya semakin berkurang. Nanti naik. Jadi kaya, jadi punya. Tawadu punya, dermawan punya. Yang asalnya tidak menerima keadaan jadi ikhlas. Tuh, jadi mulai kaya rasanya. Ya, yang asalnya males. Segala nggak mau berbuat kebaikan, malesnya jadi turun, jadi hilang, muncul, jadi semangat tuh, jadi kaya tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan fakir emosional harus diperangi supaya menjadi kaya emosional. Singkatnya, ikhwan wa rahimakumullah, kesimpulannya orang yang kaya emosional itu adalah pribadi tanbih. Tanbih. Para sahabat sepuh, itulah ciri orang yang kaya emosional. Siapa pribadi tanbih saat ini? Ya Syekh Mursyid Abah Aos. Ya, sebelumnya Abah Hanom, sebelumnya pembuat tanbih itu sendiri. Abah Sepuh. Itu manusia-manusia suci semuanya kaya emosionalnya. Kaya rasanya. Kalau orang datang ke Sirna Rasa, nggak dulu diceramai. Ya. Cai, sok, suruh makan. Itu kaya, ngarasakeun. Menomorsatukan beteng. Itu ada di kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir menyatakan, idza ja'al faqiru fala tabda bil ilmi fa innal ilmi yuhishuhu. Kalau datang orang fakir, tuh kan, nyambung dengan fakir. Kalau datang orang fakir, orang belangsak. Belangsak apa? Ini belangsak yang ini. Ya belangsak secara finansial, ya belangsak secara spiritual, ya belangsak secara emosional. Fala tabda bil ilmi. Syekh Abdul Qadir mengatakan, ulah dimimitian ku ilmu. Kalau datang orang fakir, jangan didahului dengan ilmu, diceramahan, wak. Modal, dia nggak butuh itu. Tapi apa? Fabda birrifki. Kalau datang orang fakir, hadapi, terima dengan kasih sayang. Dengan lemah lembut. Dengan suruh makan, suruh minum. Ya. Kelihatan keperluannya apa, kasih. Karena apa? Fala tabda bil ilmi, fabda birrifki. Fa innahu yunisuhu. Karena dengan kasih sayang akan membuat mereka dekat kepada kita. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi para rasul, para nabi, para auli Allah, para masyayikh selalu dikedepankan kasih sayang. Karena beliau-beliau ini sudah kaya emosional, mengerti, ngarasakan, oh iya jelema peurih. Oh iya teh orang yang membutuhkan, orang yang lagi sakit hati dihibur. Ya, didoakan, diberikan kabar gembira. Itu kaya emosional. Dan kembali sosok konkret manusia di muka bumi ini yang kaya spiritual, yang kaya emosional adalah Syekh Mursyid. Nah, kita pun ikhwan wa rahimakumullah belajar, ya.
belajar mengimplementasikan ke dalam diri kita tentang apa? Tentang kaya emosional. Ini nyambung dengan yang kemarin. Kalau suaminya kaya emosionalnya, dia tidak akan menyakiti istrinya. Karena merasakan. Sebaliknya istrinya kalau kaya emosionalnya, tidak akan berani berbicara yang kasar ke suaminya. Tidak akan berani menyepelekan kepada suaminya. Jadi masing-masing kaya emosionalnya. Maka akan timbul saling menghormati, saling mencintai, ya, gitu. Itu kaya emosional. Dan ini luas menjadi kepada seluruh manusia. Kaya emosional, kita akan cocok dengan setiap orang dalam kehidupan. Kalau ditanbih kan jelas ya, kasaluhureun ulah nanduk. Dengan orang yang lebih tinggi, kita jangan sampai tidak hormat. Nah ini kaya, oh dia lebih tinggi, saya wajib hormat. Otomatis udah refleks aja. Lebih tinggi usianya, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi amalnya. Itu orang yang kaya emosional, refleks. Nah kembali orang yang miskin emosional, kepada orang yang lebih tinggi, dia berani. Tidak sopan, berbicara tidak sopan, sombong, meremehkan. Nah itu miskin emosionalnya. Baik, kepada sesama, di tanbih itu dinyatakan, jeung sasama ulah parasea. Dengan sesama yang sebaya, yang menurut kita ya selevel dengan kita usianya, segalanya, jangan pernah bertengkar. Harus akur, harus saling tolong-menolong. Nah ini kalau miskin emosionalnya, ya bertengkar ini dengan sesama. Tetapi kalau yang kaya emosionalnya tidak, bareng-bareng yuk. Ada kesalahan, saling memaafkan. Ya, ada kekhilafan, kita saling memaafkan, saling memberi petunjuk, saling mengingatkan. Dua tuh tanbih. Yang ketiga, kepada orang di bawah kita, kasahana pun ulah ngahina. Ini kaya rasa, kaya emosi. Orang yang kaya emosionalnya, dia tidak akan menghina kepada orang yang di bawahnya, menyepelekan, ya, tidak akan menghinakan, justru mengasihi, menyayangi. Lihatlah Syekh Mursyid, ya, begitu merangkul kepada siapapun yang ya secara keilmuan, secara amal orang semua tuh di bawah Syekh Mursyid. Makanya kasih sayangnya lebih-lebih. Nah kita pun demikian. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ciri orang yang kaya emosionalnya, dia sangat menyayangi kepada orang yang berada di bawahnya. Apa saja. Apakah umurnya di bawahnya, apakah ilmunya, apakah hartanya. Misalkan si A ini penghasilannya ya 200 juta lah sebulan, punya mobilnya Fortuner, Alphard dan lain-lain. Nah ada orang di bawahnya, ya usianya lebih bawah, penghasilannya lebih di bawah dia, ini sahanapeun namanya. Kalau dia tadi mobilnya Fortuner, ini cuma Avanza. Nah ini dalam tanbih, bukan jadi menghina nih, si yang punya Fortuner ke Avanza, tetapi lebih menyayangi. Kalau bisa dibantu supaya meningkat penghasilannya, bisa seperti dirinya. Itu kaya emosi, ya, ngarasakeun. Nah, sebaliknya kalau orang yang miskin emosionalnya, dia dalam posisi bermateri lebih, ketika ada orang yang di bawahnya, dia menyepelekan, menghina, kata-katanya saja kasar. Nah, itu kamu sebetulnya, kita kalau seperti itu fakir, belangsak emosionalnya. Nah, baik. Yang ketiga, fakir yang harus diperangi, sabda Syekh Mursyid adalah fakir intelektual. Balangsak ilmu. Jangan dibiarkan. Harus tahu. Makanya, rajinlah memanfaatkan media sosial dalam hal kebaikan. Mendengarkan siapa yang lagi tausiah, khidmat ilmiah, dengarkan, oh ini keterangannya, ini arahnya ke sini, maksudnya begini. Jadi kaya pengetahuannya. Ya. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, jadi fakir yang dimaksud oleh Syekh Mursyid bukan fakir perut, bukan tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena itu sebetulnya nggak usah diobrolin, sudah Allah tanggung jawab kepada hambanya. Tapi yang wajib dan harus diperangi, sabda Syekh Mursyid, fakir itu satu, fakir spiritual, ruh yang kosong, tidak punya cahaya ilahiyah, nah bisa diperangi dengan talqin zikir.
Maka sekarang talqin dikit dipermudah. Kalau dulu zaman Abah Sepuh, orang mau talqin itu nggak ujug-ujug datang, ditanya, bener mau ngamalin? Suruh puasa dulu. 2 minggu, sebulan, 40 hari. Di zaman Abah Sepuh, usianya harus 40 tahun lebih. Di zaman Abah Anom, tidak seperti itu. Tapi ditanya, pada diamalkan mau diamalkan tidak. Kalau diamalkan, berikan. Kalau tidak, jangan. Di zaman Abah Anom. Sekarang periode pengerasa Abah Awas, subhanallah. Ulah ditanya, wawalkan. Nggak usah ditanya lagi, Abah. Udah masukin, paksa, talqin. Kenapa? Ya itu tadi. Karena manusia saat ini tidak tahu, ruhnya mereka miskin. Yang tahu mereka uang, makan, tidur harus nyenyak, spring bed harus empuk, bangunan rumah harus mewah. Taunya itu aja. Tapi ruh nanti yang akan abadi, mereka tidak tahu, harus diperangi dari kefakiran spiritual. Maka sekarang setiap khidmat ilmiah langsung talqin. Para wakil talqin itu. Kalau yang belum tahu, kasih tahu tuh. Ya, para wakil talqin itu. Jangan sampai ditanya. Bahkan mohon maaf nih, melalui live khidmat ilmiah Sabda Para Sabah ini, barangkali ada wakil talqin yang lagi nonton dan belum tahu informasi ini dari Syekh Mursyid. Para wakil talqin itu, kalau ada yang meminta talqin, jangan sampai dinantikan. Aduh, nanti aja besok. Nanti aja saya ke sana dulu, nggak boleh. Kalau dia mati, abdah, siapa yang tanggung jawab? Belum ditalqin. Dan saya mengharapkan ya, para wakil talqin itu HP-nya on terus. HP-nya on terus. Mau siang mau malam. Ya, kecuali kalau lagi ngecas aja. Kalau nggak itu harus on terus. Kenapa? Karena sekarang ini dalam kondisi saat ini banyak calon-calon ikhwan ini yang meminta talqin by phone, ya kan? Apalagi kondisi lockdown ini, ya, yang sering dan sudah terbiasa ini Pak Haji Sana dari Indramayu, alhamdulillah beliau standby terus. Nah yang lainnya mohon maaf, saya hanya menginformasikan kepada para wakil talqin. Engkau semuanya sebagai kepanjangan tangan Syekh Mursyid hanya menyampaikan, ya, tolong siap siaga. Wayahna ulah nyebut tunuh, capek, wayahna. Ya, tugas berat tapi mulia itu ya begitu. Tugas berat gimana? Ya lagi enak-enak, ada yang nelpon minta talqin, wayahna. Ya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, jadi yang pertama itu fakir spiritual. Yang kedua, fakir emosional. Dengan mengamalkan amaliyah ini, sohbah ke Syekh Mursyid, nanti emosinya semakin kaya. Ya. Semakin kaya, semakin lembut, semakin soleh, semakin baik. Itu yang dimaksud kaya emosional. Tidak mudah marah, nggak mudah curiga. Tepunung, tahu punung apa ya? Punung itu yang kemarin saya bilang. Jadi, misalkan satu saat ada kegiatan, dia tidak dikasih tahu, berjalan waktu, dia tahu. Ya terus ngambek. Males lah, gua nggak ke situ lagi. Itu punung bahasa Sunda, bahasa Indonesianya cari di kamus bahasa Indonesia. Fakir emosional harus diperangi oleh kita. Nah, yang ketiga adalah jangan sampai kita fakir intelektual, bodoh, ilmu, nggak punya ilmu. Maka harus mau memaksakan diri kita membaca, melihat, menyimak majelis-majelis ilmu, khidmat ilmiah yang disampaikan oleh siapa saja, terutama ya oleh para kiai, ustadz ajengan yang sama-sama sudah bermursyid kepada Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'um Qaddasallahu sirrah. Nah, nah, inilah khidmat ilmiah kalam suci Hadrus Syekh di pagi ini. Jadi pengarsa Abah menyampaikan tidak ada lagi perang melawan fakir. Yang ada adalah perang melawan fakir. Ya.
Jadi bukan fakir beteng kata Abah. Karena kalau fakir beteng, fakir perut itu orang nggak dibilang juga berusaha dia memeranginya dengan dagang, dengan apa. Nah, tetapi ini nih, kalau fakir spiritual, fakir emosional, dan fakir intelektual, ini harus diusahakan bagi yang belum, yang sudah terus pertahankan. Kalau fakir spiritual ini hanya bagi orang yang belum talqin. Nah, yang dua ini, yang sudah talqin pun, mohon maaf. Ya kan tiga, fakir spiritual hanya bagi orang yang belum talqin. Nah, kalau fakir emosional dan fakir intelektual, bagi yang sudah ditalqin pun, mohon maaf, ini masih banyak fakir emosional, mudah marah, curiga, goreng sangka, tekaupan, pelit, takut diminta, DLL, dan lain-lain. Nah, ini seperti juga menyangka jelek, menilai jelek orang lain, itu fakir emosional. Kalau lihat orang itu jelek, siapa aja, itu fakir balangsak rasanya. Nggak boleh. Kalau kita menilai orang jelek, buruk, saya katakan yang buruk itu bukan dia yang kita nilai, tapi hati kita yang masih buruk. Kita akan kembalikan ke Syekh Mursyid. Syekh Mursyid nggak pernah menilai orang jelek. Semua orang datang bagus, saya. Nah, hari orang ningali goreng kabatur. Nah, berarti ini masih fakir rasanya. Merasa diri lebih baik. Ningali orang buruk. Itu fakir nih. Diperangi terus dengan zikir, dengan amaliyah, dengan kajian-kajian keilmuan. Nanti kebuka, oh ternyata saya yang jelek. Ternyata saya yang kotornya. Nah, nanti timbul kesadaran, kebukalah nanti kekayaan emosionalnya, dan nanti akan ngajangelek, kata orang Sunda, akan muncullah sosok yang kepada siapapun selalu berbaik sangka, yang kepada siapapun selalu mengagungkan, kalau dalam hati setiap orang itu ada keilahian yang belum terbongkar oleh setiap orang. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah, sepertinya di pagi ini hanya itu pengembangan dari kalam suci Hadratus Syekh Pengarsa Abah. Semoga semua yang menyaksikan live streaming Facebook Kalam Suci Pengarsa Abah ini diberikan kemudahan, kesolehan, keistiqomahan, kebaikan dalam berbagai kegiatan, dan tentunya tadi yang disampaikan, semoga kita diberikan kemampuan untuk terus memerangi kefakiran yang masih banyak, yang masih ada dalam diri kita semua. Melalui bimbingan Syekh Mursyid, insya Allah semua bisa tercapai. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.